Resahkan warga Bojonegoro, buaya sepanjang 2,5 meter berhasil ditangkap. Menikmati gurih dan lezatnya rica-rica belalang khas Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Syari Tilawah kembali menjumpai Anda dalam paket informasi aktual Sketsa Bengawan. Serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya telah kami siapkan untuk menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berhasil menangkap seekor buaya sepanjang 2,5 meter yang meresahkan warga di Kabupaten Bojonegoro. Buaya sungai ditangkap petugas dengan cara dijerat moncongnya dengan menggunakan tali. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro berhasil menangkap seekor buaya sepanjang 2,5 meter di Sungai Prudung, Desa Kebon Agung, Kecamatan Padangan, Bojonegoro pada hari Jumat. Sebelumnya, buaya ini sempat muncul di sungai dan menggegerkan warga setempat. Buaya berhasil ditangkap petugas dengan cara dijerat moncongnya menggunakan tali. Dan setelah ditangkap, buaya kemudian diikat menggunakan tali agar tidak membahayakan warga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Gunawan, mengatakan buaya yang ditangkap sekitar pukul 10 pagi tersebut merupakan buaya yang sebelumnya beberapa kali sempat muncul dan terlihat oleh warga di sungai desa setempat. Pihaknya belum tahu secara pasti apakah jumlah buaya di kali tersebut lebih dari 1 ekor. Tahun lalu, 2 ekor buaya sempat muncul tepatnya 1 kilometer ke barat dari lokasi penangkapan buaya saat ini. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro menghimbau agar warga tetap berhati-hati dan selalu waspada. Jika melihat ada kemunculan buaya, maka bisa langsung segera melapor. Ketika hari ini tadi muncul, pukul 10 laporan kami terima, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran langsung melakukan penanganan, meluncur ke lokasi dan kemudian kurang lebih sekitar 2 jam kemudian penanganan tersebut selesai. Kalau dari keterangan warga ada berapa ekor Pak di sana Pak? Kami tidak tahu persis terkait jumlahnya, cuma kalau mengingat peristiwa setahun yang lalu di mana kurang lebih sekitar 1 km ke arah barat dari lokasi tersebut pernah muncul buaya, jumlahnya 2 ekor waktu itu. Cuma yang di lokasi yang kedua ini selang 1 tahun kemudian ini baru muncul 1 ekor. Artinya kemungkinan masih ada Pak ya di sana? Tidak menutup kemungkinan apabila mengingat peristiwa setahun yang lalu. Untuk ukuran buaya sendiri kira-kira sepanjang berapa meter Pak? Kurang lebih ukuran sekitar 2,5 meter. Setelah berhasil dievakuasi, buaya tersebut kemudian diserahkan ke BKSDA Kabupaten Bojonegoro. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ngawi memastikan honor seluruh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS telah dibayarkan seluruhnya setelah selesai bertugas. Total anggaran yang dikeluarkan untuk operasional dan honor KPPS tersebut mencapai 40 miliar rupiah. Sehari setelah pemilihan dan penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara TPS, seluruh petugas KPPS termasuk Linmas yang berjumlah 19.278 orang telah menerima haknya yakni honor. Ketua KPU Kabupaten Ngawi, Prima Aikwina Sulistianti, menjelaskan untuk besaran honor KPPS sendiri meliputi masing-masing bagi Ketua KPPS sebesar 1,2 juta rupiah, anggota KPPS 1,1 juta rupiah, dan Linmas 700.000 rupiah. Sedangkan bagi KPPS yang berasal dari aparatur sipil negara ASN, terkena pajak sesuai dengan golongan. Secara keseluruhan untuk anggaran operasional dan honor KPPS mencapai 40 miliar untuk 2.754 TPS.
Penerimaan honor bagi KPPS sendiri telah diterimakan seluruhnya sehari pasca pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Terkait penerimaan honor KPPS, jadi honor KPPS itu kan diterimakan tanggal 15 Februari. Nah, ini kami pantau dan sejauh ini sampai dengan saat ini semuanya lancar. Teman-teman KPPS sudah menerima honor yang sudah selesai melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, sudah menerima honor sebagaimana yang menjadi haknya. Berapa, Bu? 1.200.000 untuk ketua dan 1.100.000 ya untuk anggota. Kemudian untuk linmas atau pengawalan TPS 700.000. Terkena pajak bagi ASN sesuai dengan golongan. Jadi total anggaran untuk KPPS tinggal ada berapa yang disediakan? Hampir 40 miliar operasional dan honor. Prima menambahkan, selama proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, seluruhnya berlangsung dengan lancar. Meski begitu, pihaknya mendapat informasi terdapat 7 anggota KPPS yang sempat dilarikan ke puskesmas maupun rumah sakit karena kelelahan. Namun hanya sesaat dan dapat kembali melanjutkan tahapan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, diduga mengalami remblong, mobil pickup pengangkut surat suara Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, terjun ke jurang sedalam 15 meter. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa dan surat suara berhasil dievakuasi dengan aman. Inilah video amatir usai mobil pickup pengangkut surat suara di Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, terjun ke jurang kurang lebih 15 meter. Diduga mobil pickup mengalami remblong saat hendak mengantar surat suara yang selesai dihitung dari TPS 17 dan 18 Dusun Bambang ke Desa Siraman, Kabupaten Blitar. Salah satu saksi mata, Nando, mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 7.30 pagi. Mobil pickup yang berjalan dari arah timur menuju ke barat melewati tikungan jalan menurun. Tiba-tiba mobil kehilangan kendali dan langsung masuk jurang sedalam 15 meter. Beruntung sopir dan penumpang yang berada di bagian belakang bisa menyelamatkan diri dan surat suara bisa segera diamankan. Kita menghindari mobil, kemudian yang kedua remblong. Terus kejadian sekitar jam 7:30 atau jam 8. Ya, korban 2 orang. Alhamdulillah dari dua orang korban tidak ada yang luka parah, cuma luka ringan. Itu tadi muatannya apa? Muatannya kotak suara. Kotak suara. PPS. Terus kotak suaranya dari mana? TPS mana? Dari PPS Siraman, Bu ya. Siraman. Bambang. Ya, dari Bambang. Dari TPS 17. Dari TPS 17. Surat suaranya sekarang di mana? Surat suara masih sudah dibawa diantar ke balai desa. Ada berapa kotak suara tadi, Mas? Kalau masalah kotak suara belum tak paham, Mas. 5, Pak. 5. Iya. Sementara itu, pihak kepolisian Polres Blitar enggan dimintai keterangan terkait kecelakaan mobil pengangkut surat suara yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Malang, Blitar tersebut. Muhammad Asrofi, JTV, Blitar. Pemirsa, wanita muda ditemukan pingsan di tepi jalan di Nganjuk. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Seorang wanita muda ditemukan warga dalam kondisi lemas dan terkapar di tepi jalan Kabupaten Nganjuk. Beruntung warga segera menolong dan dilaporkan kepada pihak kepolisian guna dievakuasi ke rumah sakit terdekat.
Ines, 25 tahun, warga muda asal desa Kebon Agung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, ditemukan warga dalam kondisi lemas dan pingsan di tepi jalan Kecamatan Paceng, Nganjuk pada hari Sabtu. Menurut saksi mata, sebelum kejadian ia melihat Ines berjalan dari arah utara ke selatan seorang diri. Saat di lokasi kejadian, korban sempat melambaikan tangan ke warga sekitar untuk minta tolong. Warga sempat menolong dan menanyai korban. Selain itu, wanita muda tersebut juga mengaku juga sedang mengalami persoalan dengan keluarganya sehingga meninggalkan rumah dan ketiga anaknya. Tak lama berselang, korban pun jatuh pingsan tak sadarkan diri. Terus saya ke situ, ternyata kok cewek cantik juga, kok ada lukanya. Saya tidak tahu lagi. Seperti ini sambut lama atau baru, Mbak? Tidak tahu juga. Tiba-tiba di situ. Oh iya. Ngakunya orang mana, Mbak? Tadi sih ditanya Sawahan. Iya. Cuman ya seperti sadar nggak sadar gitu ya. Jadi ya nggak tahu saya. Iya. Nah, atas nama siapa, Mbak? Saya Dewi. Oke, makasih Mbak Dewi. Polisi yang mendapatkan laporan segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat guna perawatan. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk. Sementara itu pemirsa, setelah rekonstruksi pembangunan trotoar di seputaran kota Bojonegoro selesai, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya akan mengembangkan pembangunan trotoar di tiap kecamatan. Pembangunan trotoar di pusat kecamatan direncanakan berlangsung pada tahun 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya melakukan peningkatan pembangunan maupun fasilitas umum. Salah satunya di sektor rekonstruksi pembangunan trotoar guna memperindah kawasan kota dan mempermudah pejalan kaki. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya di tahun 2024 ini akan membangun trotoar di beberapa titik di kawasan kota Bojonegoro. Di antaranya berada di Jalan Rajawali, Letusuwolo, Jalan Mayangkoro, dan trotoar di Jalan Rajakosi. Alokasi pagu anggaran yang disiapkan untuk pembangunan trotoar di 4 titik tersebut sebesar Rp23.413.356.400. Pembangunan 4 trotoar saat ini masih dalam tahap perencanaan dan akan dilakukan pada bulan Juni atau di bulan Juli. Setelah melakukan penyelesaian dan menuntaskan keseluruhan pembangunan trotoar di seputaran kota Bojonegoro, Pemkab Bojonegoro berencana akan mengembangkan pembangunan trotoar di ibu kota kecamatan. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas DPKP Cipta Karya Bojonegoro, Iwan Maulana. Menurutnya pihaknya akan melanjutkan program setelah pembangunan trotoar di kota selesai, selanjutnya pembangunan trotoar di ibu kota kecamatan. Iwan menambahkan pembangunan trotoar di ibu kota kecamatan untuk memperlancar saluran irigasi, kemudian memperindah penataan kawasan ibu kota kecamatan. Diperkirakan program berkelanjutan pembangunan trotoar ke ibu kota kecamatan akan dilakukan sekitar tahun 2026 mendatang. Melihat kondisi pembangunan trotoar di seluruh kawasan kota Bojonegoro rampung secara tuntas sepenuhnya. Kami akan melanjutkan program untuk setelah kota selesai nanti di ibu kota kecamatan masing-masing. Jadi untuk kecamatan itu memiliki trotoar di ibu kota kecamatannya. Untuk tujuannya juga yang pertama untuk irigasi, kelancaran irigasi di masing-masing ibu kota kecamatan dan untuk memperindah ibu kota kecamatan. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya sebelumnya telah merevitalisasi 19 trotoar di seputaran Bojonegoro sejak tahun 2021 hingga 2022. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, harga sejumlah kebutuhan dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban merangkak naik. Kenaikan terjadi pada harga beras dan berbagai jenis daging ayam yang sama-sama mengalami kenaikan Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram.
Kenaikan terjadi secara bertahap sejak 1 pekan terakhir. Harga sejumlah kebutuhan dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Pramuka Kabupaten Tuban Jumat pagi. Harga sejumlah kebutuhan dapur seperti beras dan berbagai jenis daging ayam mengalami kenaikan signifikan. Harga beras jenis premium misalnya, yang sebelumnya dijual Rp14.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Lalu harga beras jenis medium yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram, kini naik menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Meski mengalami kenaikan harga, namun mahalnya harga beras saat ini tak mempengaruhi hasil penjualan para pedagang. Zulia misalnya, meski mengalami kenaikan dirinya mampu menjual hingga 15 hingga 20 kg beras setiap harinya. Harga beras yang premium berapa Bu sekarang? Yang panjang 16. 16. Ini sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya 14. Kalau yang medium Bu? Yang medium sebelumnya 13. Sekarang? Naik 15. Oh 15. Bu naik 2.000 ini sejak kapan? 1 minggu. Sudah 1 minggu. Itu naiknya berkala gitu Bu ya? Ya. Dari 1.000 gitu ya? Ya 1.000. Bu, dengan naiknya harga beras ini pembeli ramai atau sepi Bu? Biasa aja ya, sama ya Bu. Sama. Ini dalam sehari bisa jual berapa kuintal? Jual 15 kilo gitu ya. Kenaikan juga diikuti oleh berbagai komoditas daging ayam yang mengalami lonjakan harga secara bertahap. Daging ayam potong yang sebelumnya Rp32.000 per kilogram, kini tembus Rp35.000 per kilogram. Lalu daging ayam keras naik dari Rp37.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga ayam kampung berada di harga Rp60.000 per kilogramnya. Ayam potong sekarang berapa? Sekarang 35. 35. Kalau sebelumnya berapa? Sebelumnya 32. Kalau ayam keras itu? Ayam keras 40. Sebelumnya berapa itu? Sebelumnya 37. Kalau untuk ayam kampung sendiri? Ayam kampungnya 60, ayam jober 45. 45. Ya. Itu mengalami kenaikan juga Ibu? Bener. Naik juga ya? Ya. Ini naiknya sejak kapan? Naiknya sudah 1 mingguan. Sudah 1 mingguan. Ya. Bu, semenjak naik ini pembeli berkurang atau sama aja? Sama. Rata-rata kenaikan harga terjadi sejak 1 pekan terakhir. Kenaikan harga kebutuhan dapur ini diprediksi masih akan terus berlangsung. Ziki Nurholif, Husni Mubarak, CTV Tuban. Informasi kuliner menikmati gurih dan lezatnya rica-rica belalang khas Tuban akan kami hadirkan usai jeda, kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sketsa Bengawan. Sebagian orang akan merasa aneh jika melihat olahan belalang. Namun di Kabupaten Tuban, rica-rica belalang menjadi menu favorit masyarakat pedesaan. Saat musim penghujan, makanan pedas tersebut menjadi buruan pecinta kuliner ekstrim. Dipadu dengan racikan bumbu tradisional, serangga herbivora ini akan terasa nikmat apabila disantap dengan nasi hangat. Sekilas, warung CSDW di Jalan Al-Falah, Desa Kembang Bilo, Kabupaten Tuban ini tidak nampak istimewa. Namun siapa sangka, tempat usaha sederhana ini tidak pernah sepi dan selalu menjadi jujukan pecinta kuliner khas pedesaan. Salah satu menu favorit paling diburu selama musim penghujan adalah rica-rica belalang. Dipadu nasi hangat atau nasi jagung, gurihnya belalang dipadu racikan bumbu tradisional terasa sangat nikmat.
Belalang memiliki rasa gurih mirip udang. Bahkan bagi penikmatnya, binatang herbivora ini dianggap lebih lezat dan mengandung protein tinggi. Namun bagi Anda yang tidak suka pedas, tak perlu khawatir karena di warung ini Anda bisa pesan masakan sesuai selera. Sejumlah pelanggan mengaku suka dengan rica-rica belalang karena rasanya yang sedap dan enak. Sesuai dengan masakan khas Pantura yang pedas, rica-rica belalang ini cocok dimakan dengan nasi putih atau nasi jagung hangat. Mas, ini makan apa ini, Mas? Rica-rica belalang, Mas. Rasanya gimana, Mas? Sedep, enak pol, Mas. Ini dimasak apa ini? Ini bumbunya rica-rica, sebelumnya digoreng terus dikasih bumbu rica-rica. Pedas gitu ya? Pedas, bagi yang suka pedas cocok ini. Ini tiap hari ada atau gimana, Mas? Kalau lagi musimnya banyak, tapi kalau kayak gini ya lumayan banyak lah, harganya pun sudah terjangkau. Biasanya musimnya pas apa ini? Hujan, penghujan itu banyak yang menjual, terus juga warung-warung juga banyak yang nyetok untuk masakan kayak gini. Belalang tidak sulit diperoleh selama musim penghujan karena jumlahnya melimpah di alam liar. Selain melakukan perburuan sendiri, pedagang biasanya mendapat kiriman belalang hidup dari para pemburu dengan harga Rp60.000 per botol air mineral besar. Sebelum dimasak, belalang terlebih dahulu harus dibersihkan sayap, kaki, serta kotoran dalam tubuhnya. Setelah itu belalang digoreng sampai kering, lalu ditumis bersama racikan bumbu tradisional. Proses peracikan bumbu inilah yang membedakan rasa masakan belalang di setiap warung. Penggemar rica-rica belalang pedas cukup banyak. Dalam sehari, warung milik Suparti ini mampu menjual 50 bungkus belalang. Mbak, tadi belalangnya itu dimasak apa, Mbak? Dimasak rica-rica, pedas, asin, ada asemnya. Itu kalau minta ada pedas bisa ya? Bisa, tinggal tergantung requestnya pembelinya, peminatnya. Itu jualnya gimana, Mbak? Per mika 10.000. Itu biasanya yang beli orang mana saja? Semua kalangan mulai dari menengah ke bawah, semua suka, pecinta belalang semua suka. Itu paling enak dinikmati sama nasi putih anget-anget. Ya. Nasi jagung? Nasi jagung juga bisa. Ini tiap hari ada? Tiap hari ada. Tapi kalau enggak musim ya enggak masak. Kalau ini kan musim ini, belalang ini. Itu sehari bisa masak berapa? Sampai 50 mika kadang ya 30 sampai 50 lah. Bagaimana? Anda penasaran untuk mencoba? Dan untuk menyantap gurih pedasnya rica-rica belalang ini, Anda hanya cukup membayar Rp10.000 per bungkus. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, hasil pemantauan selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, Bawaslu Ngawi menemukan suatu TPS yang berpotensi nanti dilakukan hitung ulang. Pelaksanaan penghitungan ulang nanti dilakukan saat proses rekapitulasi di tingkat PPK. Salah satu TPS yang berada di wilayah Kecamatan Widodaren berpotensi dilakukan penghitungan ulang. Hal ini terkait adanya selisih jumlah surat suara sah dengan hasil penghitungan. Komisioner Bawaslu Ngawi Yusron Habibi menjelaskan penghitungan ulang tersebut pada surat suara DPD RI. Hal ini berdasar informasi dan pengawasan yang dilakukan pengawas tempat pemungutan suara PTPS dan Panwascam setempat. Proses penghitungan ulang terhadap satu kotak suara DPD RI nanti bakal dilakukan saat proses rekapitulasi di tingkat PPK. Yusron menambahkan pihaknya meminta seluruh pengawas baik di tingkat kecamatan dan desa tetap melakukan pemantauan saat tahapan rekapitulasi di tingkat PPK. Yang sering kali muncul ini sebenarnya pertama mungkin ada perbedaan penulisan antara jumlah surat suara, kemudian penggunaan surat suara, kemudian hasil itu. Sehingga hal itu juga bisa berpotensi hitung ulang. Nah, adapun hitung ulang nanti secara mekanisme tidak boleh dilakukan sembarangan, harus di acara pleno rekapitulasi. Sehingga apa yang dilakukan teman-teman khususnya di jajaran penyelenggara teknis KPU dan jajarannya ini terpantau
oleh semua pihak, baik dari saksi-saksi paslon, saksi partai, DPD, dan juga Bawaslu itu sendiri. PPK se-Kabupaten Ngawi ada 19 kecamatan ini akan melakukan rekapitulasi, sehingga urutan-urutan dari berjalannya suara ini mulai dari TPS, kemudian PPK, kemudian nanti di kabupaten akan terpantau lebih baik. Yang pasti yang dilakukan Bawaslu saat ini mengumpulkan data-data yang merupakan hasil dari TPS. Bawaslu berharap saat nanti proses hitung ulang tetap dilakukan pengawasan oleh saksi baik dari pasangan, parpol, dan saksi lainnya. Pihaknya juga telah mengumpulkan seluruh panwascam terhadap validasi data di tingkat TPS dan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi di PPK. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.